Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih merasa terbebani sama kesedihan, gundah, cemas, khawatir, rasanya campur aduk? Perasaan-perasaan ini kan sebetulnya bagian dari perjalanan kita sebagai manusia ya. Justru ini yang menyatukan kita semua. Tapi pertanyaan besarnya adalah gimana caranya kita bisa melewati badai emosi ini dan menemukan ya setidaknya secercah kedamaian di tengah-tengahnya. Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya dari sebuah buku yang fenomenal banget, yang sudah menyentuh jutaan hati di seluruh dunia. Latazan, Jangan Bersedih, karya Dr. Aid Al-Karni. Ini bukan sekedar buku biasa loh, ini semacam panduan yang menawarkan cara pandang yang menenangkan, yang akarnya dalam banget pada kearifan yang tak lekang oleh waktu. Dan inilah janji utama dari Latazan. Ini bukan kata-kata penghibur yang kosong ya, tapi ini adalah sebuah undangan yang tulus, buat kita mengubah cara kita melihat hidup, dan juga setiap tantangan yang datang bersamanya. Sebuah ajakan untuk menemukan lagi optimisme dan ketenangan yang mungkin udah lama hilang. Terus, buat siapa sih sebetulnya buku ini? Dr. Aid Al-Karni menuliskannya untuk kita semua. Siapa saja yang pernah merasa hidupnya itu kayak diselimuti awan kegelisahan, kesedihan, dan kecemasan. Kalau Anda pernah merasakan beratnya duka sampai malam terasa panjang banget, nah ketahuilah, buku ini bakal bicara langsung ke hati Anda. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam. Kan katanya, untuk menemukan obat, kita harus tahu dulu sumber penyakitnya kan? Nah, Latazan ini mengidentifikasi ada dua pencuri utama yang diam-diam merampas kedamaian kita. Jadi dari mana sih sebenarnya semua kegelisahan ini berakar? Dan inilah kedua pencuri itu. Jelas banget ya di sini. Di satu sisi ada masa lalu, dengan semua penyesalan dan luka yang nggak bisa kita ubah lagi. Mungkin kita terus-terusan mikirin kesalahan di pekerjaan minggu lalu. Lalu di sisi lain ada masa depan, dengan semua ketidakpastian yang seringkali kita bayangkan dengan rasa takut. Cemas berlebihan soal presentasi bulan depan misalnya. Tanpa sadar, kita jadi terjebak di antara keduanya, dan lupa untuk benar-benar hidup di satu-satunya waktu yang nyata, saat ini. Wah, ini penegasannya kuat banget ya. Terjebak dalam meratapi masa lalu, kata penulisnya, adalah tindakan yang sia-sia. Itu cuma akan meracuni masa kini kita. Jadi, melepaskan genggaman pada apa yang sudah lewat itu adalah langkah pertama yang krusial banget untuk menyelamatkan energi dan fokus kita untuk hari ini. Setelah kita paham akar masalahnya, tentu kita butuh solusinya dong. Nah, Latazan ini nggak cuma berhenti di diagnosis, tapi juga menawarkan resep yang praktis dan mendasar. Jadi, apa sih langkah pertama yang bisa kita ambil untuk mulai membangun kembali ketenangan dari dalam diri? Inilah jawabannya. Prinsip paling kuat dalam Latazan. Solusinya bukan mencoba memperbaiki masa lalu yang sudah beku atau menerka-nerka masa depan yang masih entah di mana. Solusinya adalah dengan menarik kembali seluruh energi, perhatian, dan hidup kita ke satu titik. Hari ini, saat ini juga. Bukan kemarin, bukan besok. Dan Latazan itu nggak cuma kasih konsep, tapi juga ngasih kita peta jalan yang nyata. Coba deh bayangin kalau hidup kita ini cuma untuk hari ini. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan curahkan segenap jiwa untuk menjadikan hari ini yang terbaik. Dalam sholat kita, dalam akhlak kita, dalam setiap kebaikan yang kita sebarkan. Saat kita fokus penuh hati pada hari ini, beban masa lalu dan kabut kecemasan masa depan itu pelan-pelan akan menipis dengan sendirinya. Selain fokus pada hari ini, buku ini juga membangun 5 pilar yang kokoh banget untuk menopang ketenangan jiwa. Pertama, syukur atas apa yang sudah kita punya, bukan meratapi yang nggak ada. Kedua, berbuat baik sama orang lain yang secara ajaib justru bikin hati kita lapang. Ketiga, isi waktu dengan kesibukan yang bermanfaat, karena pikiran kosong itu taman bermainnya kegelisahan. Keempat, terus cari ilmu yang bisa mencerahkan jiwa. Dan yang paling fundamental, mengimani koda dan kodar. Percaya bahwa segala sesuatu berjalan sesuai ketetapannya. Oke, kita sudah bangun fondasinya. Sekarang, kita sampai pada puncak dari pesan Latazan. Kalau semua langkah tadi itu penyangganya, lalu apa sih inti dari obat paling mujarab yang ditawarkan buku ini untuk menyembuhkan luka batin kita yang terdalam? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di saat jiwa terasa bergejolak, hati sesak, pikiran kacau balau, kita harus lari kemana? Di mana kita bisa menemukan tempat berlindung yang paling aman? Dan inilah jawabannya. Inti dari segala inti. Menurut Latazan, jawaban dari semua kegelisahan itu cuma satu. Kembali kepada Sang Pencipta. Ini bukan sekedar slogan ya, tapi ini adalah sebuah jangkar spiritual, sumber ketenangan yang sejati dan abadi. Praktek ini kita kenal sebagai zikir atau mengingat Allah. Latazan menggambarkannya dengan indah banget, bukan sekedar ritual, tapi sebagai surga dunia. Sebuah keadaan di mana hati kita terhubung langsung dengan sumber kedamaian tertinggi yang jadi benteng pelindung kita dari badai emosi dan pikiran-pikiran negatif. Dan di sini kita bisa lihat hasil nyata dari praktek ini.
Zikir itu bukan cuma penenang pasif loh, dia bekerja secara aktif mengubah kondisi batin kita. Dia meniup pergi awan ketakutan, mengangkat beban masalah yang rasanya seberat gunung, dan menanamkan benih kedamaian yang nggak akan bisa kita temukan di tempat lain. Setelah menemukan obatnya, pertanyaannya sekarang, gimana kita menerapkan semua ini dalam kehidupan nyata yang kita tahu jauh dari kata sempurna? Nah, bagian terakhir dari penelusuran kita ini adalah tentang pentingnya bersikap realistis. Pesan terakhir dari Latasan adalah sebuah ajakan untuk realistis. Kita ini tidak hidup di surga, jadi kita nggak akan pernah bisa menghapus semua masalah. Dunia ini pada dasarnya adalah panggung pertemuan antara suka dan duka, baik dan buruk. Menerima kenyataan ini dengan lapang dada adalah kunci untuk menemukan kedamaian, bukan dengan mengejar kesempurnaan yang semu. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama resapi kata-kata yang penuh harapan ini. Sebuah pengingat yang lembut bahwa nggak ada kesulitan yang abadi. Seperti malam yang selalu berganti fajar, setiap kesempitan itu membawa janji ke lapangan. Di balik setiap awan gelap, selalu ada cahaya yang menanti. Selalu ada harapan. Pembahasan kita ini akhirnya membawa kita kembali ke titik awal, hari ini. Dari semua prinsip luar biasa yang sudah kita bahas, mari kita tarik jadi satu langkah praktis yang bisa kita mulai sekarang juga. Coba deh, luangkan waktu sejenak, dan tanyakan pada diri sendiri, satu hal kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk membawa secercah ketenangan ke dalam jiwa saya. Apapun itu, mulailah. Karena jawabannya dan juga kekuatannya ada pada diri Anda.